Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi kataba alaina siyam wasilatan littaqwa wa tarbiyatan lil amanat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Penyayang tak pilih sayang. Alhamdulillah atas berkat rahmat dan inayahnya, hari ini tak terasa kita sudah berada di awal bulan suci Ramadan. Rasanya baru kemarin kita menikmati Ramadan tahun 1443 Hijriah. Tapi ternyata hari ini kita sudah berada di Ramadan tahun 1444 Hijriah. Tentunya kita berkeinginan bahwa Ramadan yang kita lakukan tahun kemarin harusnya tahun ini lebih baik dari apa yang pernah kita lakukan. Maka oleh sebab itu, jamaah sekalian, marilah kita tanamkan niat kita. Bagaimana kita menghadapi Ramadan yang saat ini sementara kita laksanakan. Tentunya niat kita atau nawaitu kita yang kita pertajam dan kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebab itu seorang sufiah perempuan bernama Rabi'ah Al-Adawiyah, suatu saat beliau pernah berlari di tengah-tengah kerumunan orang banyak sambil membawa ember di tangan kanannya yang berisi air dan membawa obor di tangan kiri dengan api yang menyala-nyala. Lalu orang-orang bertanya, "Hai Rabi'ah, buat apa engkau membawa ember yang berisi air itu? Dan buat apa engkau membawa obor dengan api yang menyala-nyala?" Lalu Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan bahwa dengan ember yang berisi air ini aku akan datang minta izin kepada Allah untuk menyiram seluruh api yang berada dalam neraka saat ini. Dan dengan obor, dengan api yang menyala-nyala, aku akan datang minta izin kepada Allah untuk membakar yang namanya surga. Seketika orang-orang mengatakan, "Rabi'ah, engkau sudah gila. Bagaimana mungkin engkau membakar surga? Dan bagaimana mungkin engkau menyiram seluruh api yang berada dalam neraka saat ini?" Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan bahwa benar, apa yang aku lakukan nanti adalah sesuatu yang mustahil dan tidak mungkin akan terjadi. Aku hanya kasihan melihat umat Muhammad. Hari ini mereka melakukan ibadah puasa, mereka melakukan salat, melakukan zakat, mereka berhaji, mereka berumrah. Segala kebaikan mereka lakukan hanya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini umat Muhammad, mereka tidak melakukan kemunkarat, mereka tidak melakukan kemaksiatan, karena mereka takut terhadap neraka jahanamnya Allah. Makanya hari ini aku ingin membakar surga, agar orang beribadah bukan karena mengharapkan surga, tetapi karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini aku ingin menyiram seluruh api yang berada dalam neraka, agar orang tidak melakukan kemaksiatan, bukan karena dia takut kepada neraka jahanam, tetapi karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita luruskan dalam niat kita. Untuk melakukan ibadah apapun, nawaitu kita hanya tertuju karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah Ramadan yang nanti kita lakukan, nawaitu kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak orang melakukan ibadah Ramadan, mereka berharap akan mendapatkan surga. Justru sebaliknya, orang-orang yang melakukan ibadah Ramadan, bukan mereka mendapatkan surga, tetapi sesungguhnya surga yang merindukan kepada mereka. Wal jannatu mustaqatun lahum. Surga merindukan kepada orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Maka oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini Allah memanggil dengan harfun nida. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Kata terakhir Allah menggunakan kalimat la'allakum tattaqun. Dalam kaidah bahasa Arab, kata la'alla bermakna litaraji, sebuah pengharapan, sebuah keinginan, di mana pada saat itu Allah mengatakan agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita memaknai ayat ini, ternyata tidak semua kita yang melakukan ibadah puasa pada hari ini atau pada tahun ini akan tergolong dalam golongan orang-orang yang bertakwa.
Karena Allah sudah mengingatkan kepada kita dengan kalimat la'alla bimakna litaraji, sebuah pengharapan, sebuah keinginan agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Lalu siapakah orang yang melakukan ibadah puasa yang kemudian dia mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang melakukan ibadah puasa yang kemudian dia akan mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, man sama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh pengharapan, dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni segala dosanya yang telah lalu, ma taqaddama min dzambihi. Maka oleh sebab itu, tentunya orang yang melakukan ibadah puasa dengan penuh pengharapan, dengan penuh keikhlasan karena Allah, maka dia akan mengisi hari-hari Ramadannya dengan banyak membaca Al-Quran. Dia akan senantiasa banyak melakukan sedekah di bulan Ramadan. Dia akan senantiasa melakukan sujud dan ruku kepada Allah. Di samping melakukan salat rawatib, dia juga melakukan qiyamul lail, bahkan dia melakukan salat-salat sunnah lainnya untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini, orang-orang yang berpuasa akan senantiasa menjaga hartanya, dia akan menjaga hatinya, dia akan menjaga lisannya, dia akan menjaga pandangannya, dia akan menjaga telinganya, dia akan menjaga ucapannya. Dan orang-orang yang beriman ini akan selalu menjaga apa yang menjadi pantangan-pantangan selama ia melakukan ibadah Ramadan. Maka mereka inilah orang-orang yang akan menggapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapakah orang-orang yang nantinya walaupun mereka berpuasa tetapi akan tidak mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kam min saimin laisa lahu min siyamihi illal ju'wal atas. Berapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa tetapi sesungguhnya mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Siapakah mereka? Yaitu mereka yang melakukan sahur, lalu kemudian di waktu pagi sampai menjelang sore berbuka puasa. Mereka memang berpuasa tetapi tidak bisa menjaga lisannya. Mereka memang berpuasa tetapi tidak bisa menjaga pandangannya. Mereka berpuasa tetapi tidak bisa menjaga pendengarannya. Bahkan hatinya tidak bisa dijaga. Bahkan dalam keadaan berpuasa pun masih ada orang yang tersakiti dengan perbuatannya. Maka orang-orang ini sangatlah merugi. Waktu-waktu yang begitu lama, semenjak pagi sampai sore nanti, tetapi tidak pernah diisi dengan membaca Al-Quran. Padahal sesungguhnya orang-orang yang berpuasa itu, ketika dia bisa mendawamkan dalam kesehariannya dengan senantiasa membasahi lidahnya, lisannya dengan zikir kepada Allah, dengan perbanyak membaca Al-Quran, dengan perbanyak bersalawat kepada Rasulullah, maka ini adalah bagian dari pundi-pundi pahala daripada kenikmatan Ramadan itu sendiri. Orang yang tidak pandai memanfaatkan waktu ini, dia hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi tidak bisa menjaga apa yang menjadi seharusnya, yaitu lisan, pandangan, pendengaran, hati, bahkan perbuatannya, maka dia termasuk orang-orang yang sangat merugi. Mudah-mudahan jamaah sekalian, insya Allah Ramadan tahun ini kita harus jadikan sebagai sebuah Ramadan yang berkualitas, menjadi Ramadan yang terbaik yang pernah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu apakah tahun depan nanti kita masih bisa menggapai dengan Ramadan tahun 1445 Hijriah, ataukah ini Ramadan terakhir kita. Mumpung kita masih hidup, mumpung masih diberikan kesempatan, maka manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Ramadan kita pada tahun ini akan lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin, sehingga kita tergolong orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa, tausiah singkat yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.